Set, gal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Vidiana Putri bersama rekan saya Hani Nur Aisyah akan membahas tentang partikel subatom, lapisan atmosfer, besi, dan relativitas waktu. Nah, subbab pertama yang akan kita bahas nanti adalah partikel subatom, yang kedua yaitu lapisan atmosfer, yang ketiga besi, dan yang keempat relativitas waktu. Yang pertama, partikel subatom. Nah, jadi pada waktu atom ditemukan, para pakar bahasa Arab menamai atom dengan kata zaroh. Karena pada waktu itu, atom dinilai sebagai unsur kimia yang terkecil. Nah, tentu saja setelah atom dapat dipecahkan atau dipisahkan, maka bagian-bagian yang terkecil lebih tepat dinamai zaroh. Nah, lafal zaroh tersendiri tidak hanya dimaknai dengan makna biji sawi, tetapi memiliki cakupan makna yang luas. Nah, di antaranya bisa bermakna atom seperti yang terdapat dalam Al-Quran surat Yunus ayat 61 yang artinya, kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Al-Quran, dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar zaroh atau atom di bumi ataupun di langit. Tidak ada yang lebih kecil dan tidak pula yang lebih besar dari itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata, yaitu Lauh Mahfuz. Nah, selanjutnya, lafal zaroh juga diartikan tubuh yang paling kecil, sebagaimana yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 40 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar zaroh, dan jika ada kebajikan sebesar zaroh, niscaya Allah melipat gandakannya dan memberikan dari sisinya pahala yang besar. Nah, dalam tafsir Al-Azhar menjelaskan bahwa atom masih bisa dibagi lagi, yaitu neutron, proton, dan elektron. Dengan demikian terbukti bahwa Al-Quran lebih dahulu mengungkap teori atom atau partikel yang lebih kecil dari zaroh atau atom itu sendiri. Nah, pemikiran manusia tentang bagian terkecil penyusunan suatu benda telah dimulai sejak zaman Aristoteles, yaitu di mana beliau menyatakan bahwa setiap benda dapat dibelah menjadi bagian yang lebih kecil terus-menerus sampai tak terhingga. Nah, setelah waktu yang cukup lama, barulah atom diungkapkan berdasarkan pendekatan empiris melalui suatu percobaan dari penelitian. Nah, para ahli yang mengungkapkan konsep atom diantaranya yaitu John Dalton, J.J. Thomson, Rutherford, dan Niels Bohr. Nah, yang pertama yaitu model atom dari John Dalton. Nah, John Dalton menjelaskan bahwa model atom berdasarkan data-data perhitungan saat mengamati reaksi-reaksi kimia. Dalton berpendapat sebagai berikut. Yang pertama, beliau berpendapat bahwa atom adalah bagian terkecil dari suatu zat. Nah, yang kedua, atom itu berbentuk pula sederhana yang sangat kecil, tidak dapat dibelah, diciptakan maupun dimusnahkan. Yang ketiga, unsur yang sama mengandung atom-atom yang sama. Yang keempat, atom-atom dari unsur berbeda dapat bergabung menyusun senyawa dengan perbandingan tetap. Yang kelima, yaitu atom-atom bergabung membentuk senyawa dengan angka dan perbandingan yang bulat dan sederhana. Nah, kelemahan dari teori atom Dalton ini antara lain, teori tentang atom adalah bagian terkecil dari unsur dan tidak dapat dibagi lagi. Nah, sedangkan ternyata dalam atom terdapat partikel penyusun atom berupa proton, elektron, dan neutron. Nah, sedangkan kelebihannya, teori atom Dalton ini dapat menerapkan hukum kekekalan massa dan dapat menerangkan hukum perbandingan tetap. Yang kedua yaitu model teori atom Rutherford. Nah, Rutherford memodelkan teori atom sebagaimana pada sistem tata surya, yaitu elektron-elektron bergerak mengelilingi inti atom seperti planet-planet mengitari matahari. Nah, Rutherford sendiri membuat kesimpulan
bahwa atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif dan elektron-elektron bermuatan negatif yang beredar mengelilingi inti atom. Dan Rutherford juga membuat kesimpulan bahwa atom bersifat netral sehingga jumlah proton dalam inti sama dengan jumlah elektron yang mengelilingi inti atom. Nah, kelebihan dari teori atom Thomson ini adalah membuktikan adanya partikel lain yang bermuatan negatif dalam atom. Nah, berarti atom bukan merupakan bagian terkecil dari suatu unsur. Selain itu juga memastikan bahwa atom tersusun dari partikel yang bermuatan positif dan negatif untuk membuat atom netral. Juga membuktikan elektron terdapat dalam semua unsur. Nah, sedangkan kelemahannya adalah belum dapat menerangkan bagaimana susunan muatan positif dalam bola dan jumlah elektron. Selanjutnya yaitu model teori atom Rutherford. Nah, Rutherford memodelkan teori atom sebagaimana pada sistem tata surya, yaitu elektron-elektron bergerak mengelilingi inti atom seperti planet-planet mengitari matahari. Nah, Rutherford sendiri membuat kesimpulan bahwa atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif dan elektron-elektron bermuatan negatif yang beredar mengelilingi inti atom. Yang kedua, atom bersifat netral sehingga jumlah proton dalam inti sama dengan jumlah elektron yang mengelilingi inti atom. Subbab kedua yaitu pada partikel subatom ini, atom terbentuk oleh partikel-partikel subatom yang sama dan satu-satunya hal yang membedakan adalah jumlah partikel subatom. Nah, saat ini para ilmuwan telah mengenal bahwa ada banyak partikel subatom. Hal ini sangat merangsang keingintahuan para fisikawan. Tetapi kita hanya perlu memperhatikan 3 partikel subatom utama, yaitu elektron, proton, dan neutron. Nah, yang pertama yaitu elektron. Nah, elektron merupakan partikel subatom yang bermuatan negatif, di mana elektron ini memiliki massa sekitar 1/1836 massa proton. 4 logan sebagai elektron pada bagian ujung tabung. Yang kedua, proton. Proton merupakan suatu partikel dasar yang stabil dan pembentuk atom yang terdapat di dalam inti atom. Proton ini memiliki muatan positif sebesar 1,6 dikalikan 10⁻⁻⁹ dan massa 938. Yang ketiga yaitu neutron. Neutron merupakan partikel yang tidak bermuatan dan massanya hampir sama dengan proton. Neutron atau netron adalah partikel subatom netral yang memiliki massa 940. Subbab kedua yaitu lapisan atmosfer. Alam semesta sesuai yang dijelaskan dalam Al-Quran, ditemukan satu fakta bahwa langit terdiri atas 7 lapis. Yang pertama yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 29 yang artinya, Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Yang kedua yaitu pada surat Al-Fussilat ayat 11-12, yang artinya, kemudian Dia menuju ke langit, dan langit itu masih berupa asap, lalu Dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan patuh atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan patuh. Lalu diciptakannya 7 langit dalam 2 masa dan pada setiap langit Dia mewahyukan urusan masing-masing. Kemudian langit yang dekat, yaitu dengan bumi, kami hiasi dengan bintang-bintang, dan kami ciptakan itu untuk memelihara. Demikianlah kata Tuhan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui. Kata langit yang kerap kali muncul di banyak ayat dalam Al-Quran digunakan untuk mengacu pada langit bumi dan juga keseluruhan alam semesta. Dengan makna, kata seperti ini terlihat bahwa langit bumi atau atmosfer terdiri dari 7 lapis. Dalam sumber ilmiah, hal tersebut diuraikan sebagai berikut. Para ilmuwan menemukan bahwa atmosfer terdiri dari beberapa lapisan.
Lapisan-lapisan tersebut berbeda dengan ciri-ciri fisik seperti tekanan dan jenis gasnya. Lapisan atmosfer yang terdekat dengan bumi disebut troposfer. Ia membentuk sekitar 90% dari keseluruhan massa atmosfer. Jika dihitung jumlah lapisan yang dinyatakan dalam sumber ilmiah tersebut dan dalam surat Fussilat ayat 12, kita ketahui bahwa atmosfer terdiri atas 7 lapis. Seperti dinyatakan dalam ayat tersebut, jika dihitung jumlah lapisan yang dinyatakan dalam sumber ilmiah tersebut dan dalam surat Al-Fussilat, lapisan langit seperti dinyatakan dalam ayat tersebut yaitu terdiri dari troposfer, stratosfer, ozonosfer, mesosfer, termosfer, ionosfer, eksosfer, dan yang terakhir eksosfer. Sebab yang ketiga yaitu besi. Pengertian besi ini ada yang menurut Al-Quran dan menurut sains. Menurut Al-Quran, ini menurut tafsir Al-Maraghi. Di dalam kitab tafsir Al-Maraghi, Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi telah memberikan tanggapan mengenai ayat di bawah yang merupakan sebagian daripada surat Al-Hadid, yaitu ayat 25. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata, dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca keadilan agar manusia dapat berperilaku adil. Dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan, hebat, dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, walaupun Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Perkasa." Nah, menurut Al-Quran, menurut tafsir fi Zilalil Quran Sayyid Qutb telah beri pandangan mengenai tafsiran surat Al-Hadid tersebut sebagaimana firman Allah yang artinya, "Dan kami turunkan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia supaya mereka mempergunakan besi itu." Nah, besi adalah sebuah unsur yang disebutkan dalam Al-Quran di dalam surat Al-Hadid yang artinya besi. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Al-Hadid ayat 25 yang artinya, "Dan kami turunkan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia supaya mereka mempergunakan besi itu." Menurut sains, penemuan astronomi modern berhasil mengungkap bahwa logam besi yang ada di bumi ternyata berasal dari benda-benda luar angkasa. Dalam penemuan itu disimpulkan bahwa logam berat di alam semesta dibuat dan dihasilkan di dalam inti bintang-bintang raksasa. Besi tidak dihasilkan dari sistem tata surya kita karena memang tidak memiliki struktur yang cocok untuk itu. Besi merupakan salah satu unsur bahan utama di bumi. Besi juga merupakan unsur kedua terbanyak selepas aluminium dan merupakan unsur keempat sebesar di dalam kerak bumi. Besi yang ditemui di dalam kerak bumi adalah besi yang tercampur dengan unsur lain dalam sebatian yang dipanggil biji. Sebab selanjutnya yaitu relativitas waktu. Nah, relativitas waktu ini juga dibahas menurut Al-Quran dan juga menurut sains. Menurut sains, teori relativitas ini dibagi menjadi dua, yaitu teori relativitas umum dan relativitas khusus. Nah, teori relativitas khusus bukan merupakan bagian dari relativitas umum, melainkan sebuah teori yang membahas khusus tentang sinar saja yang kemudian teori ini dirumuskan untuk semua variabel yang lebih konsisten dari sebelumnya. Teori penyempurnaan ini yang disebut dengan teori relativitas umum. Jadi, Einstein terlebih dahulu merumuskan teori relativitas khusus sebelum relativitas umum. Relativitas khusus. Karya Einstein menunjukkan bahwa sebagaimana konsep diam, waktu juga tak bisa mutlak atau absolut seperti dimikirkan Newton. Dengan kata lain, pada setiap peristiwa mustahil menetapkan waktu yang akan disepakati semua pengamat. Sebaliknya,
pengamat memiliki pengukuran waktu sendiri dan waktu yang diukur dua pengamat yang bergerak relatif terhadap satu sama lain tidaklah sama. Relativitas umum dalam teori Einstein, benda bergerak mengikuti geodesika yang merupakan penegatan bagi garis lurus dalam ruang melengkung. Garis adalah geodesika di bidang datar dan lingkaran besar adalah geodesika pada permukaan bumi. Tanpa adanya zat, geodesika pada ruang waktu berdimensi 4 sepadan dengan garis pada ruang berdimensi 3. Tapi ketika ada zat yang mendistorsi ruang waktu, jalur gerak benda dalam ruang berdimensi 3 menjadi melengkung karena tarikan gravitasi menurut teori Newton. Menurut Al-Quran juga memperkenalkan adanya relativitas waktu, baik yang berkaitan dengan dimensi ruang, keadaan maupun pelaku. Dalam menggambarkan fenomena relativitas waktu, Al-Quran cukup lengkap dan beragam. Jika diklasifikasikan, maka ada 4 macam fenomena relativitas waktu dalam Al-Quran. Fenomena relativitas yang dialami manusia di dunia, relativitas waktu yang dialami di akhirat, relativitas waktu yang dialami malaikat, dan relativitas waktu Allah menyinggung waktu hari-hari di sisinya relatif dengan hari-hari manusia. Yang pertama yaitu relativitas waktu manusia di dunia. Waktu yang dialami manusia di dunia berbeda dengan waktu yang dialaminya kelak di akhirat. Ini disebabkan dimensi kehidupan di dunia berbeda dengan dimensi kehidupan di akhirat. Yang kedua, relativitas waktu manusia di akhirat. Jika di dunia saja waktu demikian relatif, maka di akhirat waktu menjadi lebih relatif dibanding dengan dunia. Yang ketiga yaitu relativitas waktu malaikat. Malaikat mengalami relativitas waktu karena merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah dari nur atau cahaya. Waktu melambat oleh faktor gravitasi dan kecepatan. Jika malaikat terbuat dari cahaya, sedangkan cahaya merupakan kecepatan yang mutlak di alam raya ini. Yang keempat yaitu relativitas waktu bagi Allah. Allah menegaskan bahwa waktunya begitu relatif dibanding waktu yang dialami manusia. Sekian materi dari kami. Jika ada kesalahan dalam bertutur kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.